menjelaskan tentang media pembelajaran PPKN di SD atau MI. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alvinia Skar Ayuning Tias dengan NIM 1211042. Dan saya Imelda Safitri dengan NIM 1211045. Di sini, saya akan membahas tentang yang pertama yaitu pengertian media pembelajaran, yang kedua peranan media pembelajaran, dan yang ketiga manfaat media pembelajaran, yang keempat jenis-jenis media pembelajaran, dan yang kelima media pembelajaran PPKN di SD atau MI. Yang pertama yaitu ada pengertian media pembelajaran. Ahmad Rohani mendefinisikan media sebagai segala sesuatu yang dapat diindra, yang berfungsi sebagai perantara atau sarana atau alat untuk proses komunikasi, proses belajar mengajar. Pengertian serupa diungkapkan Arif Sadiman yang menyatakan media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. Sementara Smaldino menyatakan media sebagai sarana komunikasi dan sumber informasi. Dikaitkan dengan pembelajaran, media dimaknai sebagai alat komunikasi yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk membawa informasi berupa materi ajar dari pengajar kepada peserta didik sehingga peserta didik menjadi lebih tertarik dengan kegiatan pembelajaran. Yang kedua ada peranan media pembelajaran. Yang pertama, menurut Ahmad Rohani, ada beberapa peranan media pembelajaran. Yang pertama yaitu ada media pembelajaran mengatasi perbedaan pengalaman pribadi peserta didik. Yang kedua, media pembelajaran mengatasi batas-batas ruang kelas. Yang ketiga, mengamati benda yang terlalu kecil. Yang keempat, mengamati benda yang bergerak terlalu cepat atau terlalu lambat. Yang kelima, ada mengamati suara yang halus untuk didengar. Yang keenam, ada mengamati peristiwa-peristiwa alam. Dan yang terakhir, media pembelajaran berperan membangkitkan minat belajar yang baru untuk peserta didik. Manfaat media pembelajaran. Yang pertama, penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Yang kedua, guru mungkin mempunyai penafsiran yang beraneka ragam tentang sesuatu hal melalui media. Penafsiran yang beraneka ini dapat direduksi sehingga materi tersampaikan secara seragam. Yang ketiga, ada proses pembelajaran menjadi lebih menarik. Yang keempat, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Yang kelima, jumlah waktu belajar dapat dikurangi. Dan yang keenam, kualitas belajar siswa dapat lebih ditingkatkan. Dan yang ketujuh, penggunaan media tidak hanya membuat proses pembelajaran lebih efisien, tetapi juga membantu siswa menyerap materi ajar secara lebih mendalam dan utuh. Dan yang kedelapan, proses pembelajaran dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Dan yang kesembilan, sikap positif siswa terhadap proses belajar dapat ditingkatkan. Dan yang terakhir, manfaat media pembelajaran ialah peran guru dapat berubah ke arah yang lebih positif dan produktif. Jenis-jenis media pembelajaran. Berdasarkan jenisnya, media dapat dibedakan atas yang pertama yaitu media auditif. Media auditif adalah media yang hanya mengandalkan kemampuan suara saja, yang termasuk jenis ini antara lain melalui tape recorder dan radio. Yang kedua, media visual. Media visual adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan saja, yang termasuk jenis ini adalah gambar, foto, serta benda nyata yang tidak bersuara. Yang ketiga yaitu media audiovisual. Media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Beberapa contoh media audiovisual meliputi televisi, video, film, atau demonstrasi langsung. Media pembelajaran PPKN di SD atau MI. Fungsi media pembelajaran PPKN di MI yang pertama, media pembelajaran sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Dalam setiap materi ajar, ada tingkat kesukaran yang bervariasi. Ada materi yang tidak memerlukan media, dan ada juga materi yang membutuhkan media pembelajaran. Tanpa media, materi akan lebih sukar untuk dipahami, terlebih lagi jika materi tersebut abstrak dan rumit. Sebagai alat bantu, media mempunyai fungsi memudahkan jalan menuju tercapainya tujuan pembelajaran. Hal ini dilandasi keyakinan bahwa kegiatan pembelajaran dengan bantuan media mempertinggi kualitas kegiatan belajar siswa dalam tenggang waktu yang cukup lama. Yang kedua yaitu media pembelajaran sebagai sumber belajar.
Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai tempat bahan pembelajaran untuk belajar peserta didik tersebut. Berasal. Sumber belajar dapat dikelompokkan menjadi 5 kategori, yaitu manusia, buku perpustakaan, media massa, alam lingkungan, dan media pendidikan. Prinsip pemilihan untuk PPKN di MI. Yang pertama yaitu tujuan pemilihan. Pemilihan media yang akan digunakan harus didasarkan pada maksud dan tujuan pemilihan yang jelas. Yang kedua, karakteristik media pembelajaran. Setiap media mempunyai karakteristik tertentu, baik dilihat dari segi keampuhannya, cara pembuatannya, maupun cara penggunaannya. Yang ketiga yaitu alternatif pilihan. Pada hakikatnya, memilih media merupakan suatu proses membuat keputusan dan berbagai alternatif pilihan. Rancangan media pembelajaran PKN di SD atau MI. Mata pelajaran PKN mempunyai misi membina nilai, moral, dan norma secara utuh, bulat, dan berkesinambungan. Tujuan PKN adalah membentuk watak warga negara yang baik, yaitu yang tahu, mau, dan sadar akan hak dan kewajibannya. Mata pelajaran PKN memiliki ciri khusus, yang pada prinsipnya PKN lebih menekankan pada pembentukan aspek moral tanpa meninggalkan aspek yang lain.